Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Najwa Rahmani Demiati. Aku dari Prodi Ilmu Komputer dari Universitas Syedzi Madani dan nomor NIM-nya 320508 dan 90. Dari dosennya Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Aku di sini udah ada tema yaitu komponen komputer. Lanjut aja langsung ke tema yang berikutnya. Untuk yang pertama, definisi penjelasan hardware. Hardware adalah setiap elemen komputer yang bersifat fisik seperti monitor, keyboard, microchip, hard drive, dan berbagai komponen lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komponen internal dan eksternal. Komponen internal diperlukan agar komponen dapat berfungsi dengan baik ketika dioperasikan. Dan contohnya, untuk contoh hardware, berikut adalah beberapa contoh hardware perangkat atau perangkat keras yang umum digunakan dalam komputer dan teknologi informasi. Prosesor atau CPU, komponen utama yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan tugas komputasi. Memori atau RAM, tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang digunakan oleh komputer. Dan hard drive atau HDD atau SSD, tempat penyimpanan permanen untuk data program dan sistem operasi. Dan motherboard atau papan sirkuit utama, tempat semua komponen hardware terhubung. Dan graphics card atau GPU bertanggung jawab untuk memproses grafis dan menghasilkan output visual. Dan power supply unit atau PSU menyediakan daya listrik untuk semua komponen hardware. Monitor atau layar output visual untuk menampilkan informasi dari komputer. Keyboard dan mouse, perangkat input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Dan printer, perangkat output untuk mencetak dokumen dan gambar. Network interface card, new network interface card atau NIC, memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Dan selanjutnya yang kedua, penjelasan software dan contohnya. Software atau perangkat lunak komputer adalah perangkat instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat, sehingga perangkat lunak tersebut tidak dapat disarankan fisiknya seperti halnya perangkat keras. Dan contoh software, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox merupakan sebuah software yang digunakan sebagai peramban website lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Yang pertama kayak Microsoft Excel, yang kedua Microsoft Office PowerPoint, yang ketiga Microsoft Office Word, dan yang keempat Paintforware, yang kelima software antivirus, yang keenam software system, dan yang ketujuh software browser. Dan lanjut lagi, dan yang ketiga penjelasan brainware dan disebutkan contohnya. Aku di sini ada definisi brainware adalah orang yang menggunakan, menjalankan, memanfaatkan, dan mengoperasikan perangkat komputer. Menurut Tri Rahmadi dalam buku Pengantar Teknologi Informasi di tahun 2020, brainware juga bisa diartikan sebagai manusia yang mengoperasikan, menggunakan, serta mengatur sistem dalam perangkat komputer. Dan untuk contoh pertama, di sini ada Nether.
Untuk network adalah seseorang individu, organisasi yang akan menggunakan menjelajah internet untuk mencari suatu informasi. Caranya dengan berselancar di internet menggunakan suatu kata kunci. Seperti itu. Dan contohnya yang kedua ada EDP atau Department. EDP Department mengolah data elektronik akan mengacu pada penggunaan metode otomatis untuk mengolah data komersial. Pada dasarnya, dalam semua perusahaan ada departemen yang terlihat setelah semua pekerjaan komputer. Beberapa perusahaan yang menyebutnya sebagai Departemen IT dan beberapa perusahaan lain menyebutnya dengan departemen ini sebagai EDP Department. Dan untuk contohnya yang ketiga ada network system. Apa itu network system? Network system adalah terdiri atas banyak layanan maupun servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Contohnya seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagai alat pencetak, DNS service, HTTP service, atau lain sebagainya. Istilah network system ini sempat populer pada akhir dekade 1976 hingga awal dekade 1987-an. Wow, lumayan lama banget ya. Sekian presentasi kali ini. Aku di sini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.